yang harus diantisipasi adalah persiapan kita sebagai penyelenggara. Hmm. Kita harus bisa menjaga seluruh proses itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah persiapan dalam menghadapi berbagai isu-isu yang membuat polarisasi negara ini. 2019 itu penuh dengan black campaign, hoax dan berita bohong. Kita melihat banyak sekali ya black campaign yang terjadi pada saat pemilu tahun 2019. Oleh sebab itu kami kerjasama dengan Kominfo ke depan untuk melakukan take down terhadap berita-berita black campaign hoax di media sosial. Kita dulu beranggapan tahun 98, 2004 media sosial ini sebagai bentuk transparansi. Tapi sekarang kita menerima akibatnya, salah satunya berita yang tidak terkontrol. Berita-berita yang kemudian dibuat dan di-share dan dipublish oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Hukum UI, yaitu Bapak Rahmat Bagja SH LLM. Saat ini beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Mas Bambang Sadono. Ya. Semoga semua tetap sehat ya. Ya. Pak Rahmat ini lahir di Medan 10 Februari 1980. Mungkin Bapak bisa ceritakan mulai dari ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, kemudian S2 di Fakultas Hukum Utrecht University, ya. Nah, saat ini masih mengambil program doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pernah menjadi dosen di Universitas Al-Azhar, pernah menjadi tenaga ahli MKD di DPR, kemudian ke Bawaslu, dan sekarang menjadi Ketua Bawaslu. Silakan, Pak. Makasih, Mas Sadono. Ini gembira sekali saya diminta oleh Iluni untuk kemudian saling sharing mengenai bagaimana perjalanan hidup di Badan Pengawas Pemilu dan juga di Fakultas Hukum UI. Ya. Tentu layaknya seorang siswa yang bermimpi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Awalnya mimpi saya agak aneh nih, Mas Bambang. Ya. Saya dulu mimpi jadi penerbang. Oh. Jadi penerbang. Jadi di SMA sudah mempersiapkan diri, akan tapi kelas 2 naik kelas 3 saya minus mata 1,5. Jadi kemungkinan tidak mungkin jadi penerbang kan. Apalagi cita-cita dulu pengen jadi masuk Akademi Angkatan Udara. Ya. Jadi itu membuat berpikir ulang untuk menata masa depan. Ya.
karena saya tertarik di bidang-bidang sosial, khususnya di menangani negara dan bagaimana hubungan antara negara warga negara. Ya. Jadi dulu di SMA 2 itu sempat terjadi argumentasi dengan guru PPKN. Ya. Bagaimana sebuah layaknya negara ini berdiri kan, kemudian bagaimana dulu sampai ada ucapan, saya masih ingat dulu guru SMA itu, kamu itu anak pegawai negeri, jadi kamu dibiayai dikasih uang itu oleh Golkar, golongan karya. Saya protes. Jadi bahaya nih kalau guru PPKN seperti ini. Saya terangkan bahwa saya itu diberi makan oleh bapak ibu saya yang kebetulan jadi aparatur sipil negara, jadi pegawai negeri sipil. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, pada ketawa. Jawab telepon klien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Fituno 2 kali sehari. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerjaan numpuk, lembur, gaji nggak naik-naik, nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Fituno. Jadi tidak ada hubungannya dengan golongan karya kan. Ya. Walaupun UI dan golongan karya sama nih, warna kuning semua. Warna kuning semua ya. Iya. Walaupun itu tidak ada kebencian juga dengan partai politik. Saya menganggap partai politik itu sebuah wadah kan. Ya. Dalam suatu negara yang demokratis, saya bermimpi ke depan negara ini akan base rule of law, kemudian supremasi hukumnya tinggi dan lain-lain. Ya. Itu yang diajarkan. Makanya minat saya tata negara. Akan tetapi ada satu minat lain, Mas Bambang. Saya ini tertarik dengan kimia. Oh. Ya, tertarik dengan kimia. Jadi dulu pilihannya adalah IPA kelas 3. Walaupun kalau masuk IPS, pasti saya one of the best lah kalau di IPS itu. Iya. Nah, kalau di IPA, ya dia 15 besar ke atas lah. Iya. Tidak sampai 20 ke bawah, tapi 15 besar ke atas. Walaupun tidak menjadi best of the best-nya kan susah. Iya. Sehingga kemudian saya mengambil IPC, Mas. Dulu masih di IPC, kita masih ingat Mas Bambang dulu mungkin alami juga. Iya. Jadi IPC, pilihan pertama itu adalah Fakultas Hukum UI. Iya. Pilihan kedua, teknik kimia USU. Pilihan ketiga adalah Fakultas Hukum USU. Karena sebagian famili saya ada di Sumatera Utara, di Medan. Ya. Jadi bisa nggak ngekos, bisa numpang hidup sama kakek nanti di Medan itu. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Nah kemudian masuk Fakultas Hukum UI ini 98, kebetulan kakak saya itu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 96. Jadi saya ini keluarga UI sebenarnya. Kakak saya Fakultas Ekonomi, adik saya Fakultas Ekonomi UI, adik saya yang bungsu itu Fakultas Hukum UI. Jadi empat-empatnya di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Kenapa pilihannya seperti itu? Karena saya mengerti, bapak saya pegawai negeri sipil, ibu saya pegawai negeri sipil. Kalau kuliah di swasta, Trisakti dan kawan-kawan pasti memberatkan ayah dan ibu saya. Jadi mimpi kami adalah kuliah yang tidak terlalu besar membayar uang SPP. Dulu masih ingat saya uang SPP saya 490.000. Plus dengan boleh menikmati klinik UI, menikmati lapangan sepak bola, lapangan basket dan kawan-kawan. Itulah kenikmatan pertama kali menurut saya hadir sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Apalagi dulu 98 ketika saya masuk ini masih banyak yang demo kan. Para senior itu masih banyak di jalan.
masih banyak yang jarang kuliah. Kami ini di Fakultas Hukum itu terbelah lah pada saat itu antara harus di jalan atau juga harus manut ikut kalender akademik. Ya. Jadi itu kenangan pertama kali, dan juga kenangan pertama kali seorang siswa dari Bogor naik kereta api umpel-umpelan dari stasiun Cilebut sampai stasiun UI. Jadi saya ini termasuk angker, Mas Bambang. Ya. Angker itu ada kepanjangannya, anak kereta. Oh, Anak kereta. Kalau di teman-teman kereta pasti tahu lah julukan angker ini. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi. Jadi kemudian memilih awal-awal saya bercita-cita jadi hakim, Mas Bambang. Ya. Jadi ditanya sama Pak Benyamin Mangkudilaga di awal pada saat dulu masih ospek ya, masih ospek atau pengenalan kehidupan kampus, kemudian 3 sampai 5 hari, kemudian ada masa bimbingan selama 1 bulan. Ya. Harus pakai jaket kuning Ya. 1 bulan penuh, baik di luar kampus maupun dalam kampus, kecuali sudah masuk kereta. Awal bangga sekali, lama-lama juga agak gimana gitu, harus Ya. pakai jaket alma mater masuk ke kereta. Tapi itu kami alami, dan itu pembelajaran besar buat kami untuk mencintai alma mater. Kami tentu Mas Bambang juga mengalami bahwa kita ini disebut sebagai, mungkin Fakultas Hukum sebagai one of the best fakultas hukum di Indonesia ini. Jadi karena dulu saya bercita-cita untuk adil dalam masyarakat, maka pilihan pertama adalah hakim. Kemudian tingkat 2, saya berpikir ulang. Akhirnya saya pelan-pelan merevisi cita-cita ke depan di Fakultas Hukum. Kemudian akhirnya pengen jadi pengajar, kemudian atau aktivis di luar, masuk di NGO dan kawan-kawan. Ya itu yang kemudian terbina. Makanya pilihan saya program khususan adalah program khususan PK5 di Fakultas Hukum UI. Ya. Program khususan hubungan antara negara dan warga negara. Jadi ini yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan kemudian pada saat itu saya kebetulan tingkat 2 itu menjadi Badan Perwakilan Mahasiswa FAUI. Tingkat 3 kemudian menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas. Sekarang disebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Saya juga memprotes penyebutan misalnya presiden di universitas lain. Kan. Saya bilang ini nggak ada presiden-presiden, ini ketua saja, chief aja daripada presiden pilihan katanya. Ya. Kemudian juga disitulah kemudian dialektika saya sebagai mahasiswa terbentuk, cara berhubungan dengan orang mahasiswa lain, teman-teman juga terbentuk. Sehingga kemudian saya sadar ada sesuatu yang harus diperjuangkan ya, dalam kehidupan ini. Saya bermimpi untuk menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI. Namun ini tidak terpenuhi sampai sekarang, Mas Bambang. Sampai sekarang saya tidak menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI. Kemudian tahun 2022, saya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Dan disitulah akhirnya saya kemudian berkenalan dengan banyak mahasiswa Indonesia dan selalu menyebut UI ini sombong. Karena selalu berlindung di balik jaket kuning. Saya bilang nggak bisa begitu. UI itu tidak akan pernah sombong. Kita hanya beradu argumentasi. Jangan sampai kemudian
adu argumentasi itu dianggap sebagai bentuk suatu kesombongan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Ya. Nah, saya bilang dalam pilihan-pilihan seperti itu, adu argumentasi adalah hal yang paling tepat untuk mengasah kita sebagai mahasiswa. Dan disitulah saya berkenalan, bernegosiasi, lobby, dan lain-lain. Karena ketika pada saat itu 98 itu kita kan disebut sebagai kampus Orde Baru, masih ingat kan? Tahun Iya, iya. 2006. Ya. Kemudian di 98 walaupun diterima sebagai kampus, tapi di beberapa teman-teman pergerakan kita dibilang masih tetap dicap sebagai kampus Orde Baru. Apalagi pilihan warnanya pada Ya. saat itu jaket kita adalah jaket kuning. Ya. Pada saat itu kan identik dengan partai politik yang berkuasa di Orde Baru. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus nyelondoh kalau bahasa orang Jawanya. Ya. Kita berargumentasi, kita melobi, dan kemudian saya sampaikan apapun bentuk perjuangan kita, jangan sampai stigma generalisasi itu terbentuk. Karena menurut pemikir filosof, generalisasi itu adalah suatu jalan sesat pikir. Jadi mengambil kesimpulan dari sebuah hal-hal yang kemudian menjadi sejarah pada saat itu, menganggap kita bagian dari dan tidak pernah terbuka terhadap hal lain. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi. Ya. Nah, di situ mulai kenalan. Kemudian tahun 2003 saya menjelang menulis skripsi misalnya, saya ikut menjadi peneliti junior di Pusat Studi Hukum Tata Negara UI bersama Prof. Jimli dan Prof. Satya Arinanto pada saat itu, melakukan penelitian tentang seluruh TAP MPR dan MPRS yang akan dikodifikasi menjadi 4 atau 5 TAP MPR yang berlaku di seluruh Republik ini, diberlakukan di MPR. Pengalaman kemudian berkenal dengan Prof. Jimli, kemudian juga pembimbing skripsi saya adalah Prof. Jimli pada saat itu, Ya. sehingga membuat harus membaca buku lebih banyak dan lain-lain. Kebetulan saya ini lebih aktif di kegiatan mahasiswa, walaupun di lembaga kajian ikut, namun di pergerakan lebih banyak. Saya aktif di himpunan mahasiswa Islam, misalnya di cabang Depok, tapi tidak aktif sampai pengurus besar karena bagi saya sudah cukup di Sarjana Ismahi. Karena kalau saya ikut semua, Mas Bambang, pasti IPK saya akan turun. Jangan sampai IPK saya bertahan di 2,7. Dan itu di Fakultas Hukum itu hal yang menengah ke atas, 2,7 ke atas. Ya. Karena paling banyak 2,3, 2,5. Pada saat itu memang dosen-dosen UI ini agak pelit, khususnya Fakultas Hukum dalam memberikan IPK. Ya. Jadi itulah pengalaman di kampus. Disitulah saya kemudian ikut dalam polanya senior kita, Sohogi. Kehidupan kampus saya tidak terlepas dari buku. Pasti buku sebuah kemewahan tersendiri bagi kami. Khususnya saya dari Bogor kan. Saya masuk kampus UI, masuk perpustakaan fakultas itu melihat berbagai buku dari berbagai belahan dunia juga tentang hukum. Kemudian masuk ke perpus UI,
kemudian berkenalan dengan internet pada saat itu 98, internet masih yang pakai Telkomnet dan kawan-kawan, dan juga minjam buku dan lain-lain. Ini suatu kemauan tersendiri dan berdiskusi tentang buku-buku terbaik. Dan sering ada acara di pusat studi Jepang, masih saya ingat, diskusi dan lain-lain. Di PSG, itu tempat diskusinya hampir seluruh fakultas di situ. Kemudian yang tidak terlupa mungkin cinta ya Mas Bambang ya. Pasti ada kehidupan seperti itu pada saat 31, 32, 33 sampai saya SMA 35 sampai semester 10 di UI. Entah itu cinta sebagai seni terhadap kampus, cinta terhadap lawan jenis juga mungkin terjadi, dan juga cinta terhadap hal-hal yang berbau persahabatan. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar. Bagaimana ceritanya langsung akhirnya aktif di Bawaslu itu? Ada hal yang ini harus cerita dari setelah itu pesta. Saya kan mengalami pemilihan ketua senat langsung, Mas. Iya. Nah, kemudian setelah lulus tahun 2003 saya direkrut. Saya masih ingat itu yang nelfon saya namanya Titi Anggraini. Ja, kamu di mana? Saya ngajar di BTA, Mbak. Terus kemudian sambil bantu-bantu di pusat studi di PSATN. Ja, ini ada bantu aku dong di Panwas Pemilu 2004. Oh siap Mbak, saya bantu beliau. Kami masuk dalam tim reporting team, membahas semua pelaporan dan pengawasan di Panwas Pemilu 2004, Mas. Kami menyelenggarakan BIMTEK, panitia ya, karena di situ kan masih muda, pada sarjana hukum muda lah ya. Kemudian mengalami bagaimana mempersiapkan acara, fax dan kawan-kawan, itu siapa ketik dan lain-lain. Kemudian berdiskusi tentang TOR dan lain-lain. Inilah yang membuat saya mencintai kehidupan demokrasi di Indonesia, salah satu pengenalan pertama. Kemudian setelah 2004, kami pada saat itu kami direkrut, dibiayai oleh USAID kalau tidak salah. Jadi pada saat saya mengalami kenaikan gaji lumayan besar itu Pak Mas Bambang, lumayan besar pada saat itu. Itu pengalaman yang ini, dan tahun 2004 saya menikah karena tabungan sudah cukup. Dan kemudian pada tahun 2005 saya ikut law firm. Ini tidak terbayang juga dalam pikiran saya. Saya diminta Mas Bambang Wijoyanto membantu law firm-nya beliau. Di samping saya juga aktif jadi peneliti di Komisi Hukum Nasional. Pada itu masih ada. Kemudian menjadi Kordif Konstitusi di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Ini saya jalani, kemudian tahun 2006, 2007 saya membantu mengajar. Nah, ini cita-cita yang terpendam. Mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia di Fakultas Hukum. Membantu Pak Junaidi pada saat itu untuk mengajar. Yang saya ajar itu hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum administrasi negara. Kemudian 2008 saya kuliah di Belanda, dapat beasiswa dikti. Ini berkah dari mengajar. 2009 selesai di Fakultas Hukum Utrecht University. 2010 saya menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar 2010-2011. Kemudian 2012 saya dipanggil oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini road to Bawaslu kan. Menjadi tim Pokja untuk membuat kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mahasiswa Universitas
ini akhirnya berkenalan lagi dengan kehidupan demokrasi Indonesia. Ya. Tahun 2010 saya S3 di UI. Tahun 2015 saya harus 2016 saya mundur, Mas, dari Ya. program S3 UI. Nggak perform katanya. Ya sudah, saya mundur. Itu ada kesakitan hati yang tersembunyi karena di kampus yang saya cintai, Mas. Di kampus yang saya cintai. Tapi itulah hidup. Dan saya bilang ini kegagalan, tapi kegagalan ini tidak perlu ditangisi kan. Kegagalan ini pelecut saya untuk ke depan untuk memperbaiki diri. Nah, di tahun 2016 akhir saya mendaftar menjadi Bawaslu Republik Indonesia. Awalnya saya mendaftar jadi Bawaslu Provinsi DKI. Tapi saya bilang, nanggung ah. Saya daftarnya Bawaslu Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, karena saya kemudian pernah menjadi TA ya, tenaga ahli di DPR. Jadi bagaimana proses seleksi itu saya jalani dengan baik. Kemudian akhirnya pada tahun 2017, April 2017 menjadi komisioner anggota Bawaslu Republik Indonesia pada periode 2017-2022. Saya membidangi namanya Divisi Penyelesaian Sengketa. Nah, di situ mengalami pilkada DKI putaran kedua di 2017 itu. Kemudian 2018 pilkada sekitar 270 daerah. Di tahun 2019 persiapan untuk pemilu tahun 2019 yang menurut saya penuh. Disitulah ujian sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia terjadi. Karena ada ancaman pembunuhan, ada ancaman pengeboman. Kantor kami kemudian dikelilingi, dilempar bom molotov dan lain-lain. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat memerlukan pola hidup yang sehat dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Inilah pengalaman saya dan juga ibu saya melihat Facebook saya, Mas. Di Facebook saya kan ada banyak orang yang tidak puas. Kemudian dosa 7 turunan penyelenggara pemilu. Itu juga membuat berat ibu saya kan karena nggak nyangka juga anaknya bisa difitnah seperti itu. Akhirnya 2020 alhamdulillah selesai pemilu. 2020 kemudian pilkada pada saat pandemi juga selesai, namun di 2021 awal saya kena COVID, hampir meninggal dunia. Karena saturasi saya pada saat itu 77 dan saya punya komorbid. Kebetulan karena tidak jaga makan saya kena diabetes ini, Mas. Jadi perhitungan secara rasional pada saat itu saya lewat. Jadi itu pengalaman tersendiri dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi. Kemudian 2021 selesai. Nah, kemudian saya minta izin sama istri, gimana ini mau lanjut atau tidak. Kenapa? Karena berat memang menjadi penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat pusat. Apalagi waktu untuk keluarga juga pasti berkurang. Saya sudah bilang sama istri, kalau sudah mengabdi pada negara, tentu waktu kita terhadap keluarga mungkin agak berkurang dan mohon pemahamannya. Istri bisa paham, anak tidak bisa paham. Anak saya yang kecil tidak bisa paham karena masih butuh ayahnya untuk hadir di rumah kan. Inilah yang kami kasih pengertian dari hari ke hari. Kemudian saya daftar kembali dan periode kedua ini saya satu-satunya yang tertinggal dari periode 2017-2022 dan terpilih menjadi ketua Bawaslu. Sekarang kami persiapkan diri untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang. Berikut juga dengan pilkada tahun 2024. Semangat bijak gembira, sadar bertugas mulia, terbang bidang
cinta berdasarkan Pancasila dasar. Salah satu yang menjadi berita yang cukup banyak perhatian adalah ketika Bawaslu meloloskan partai politik yang semula dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Apa pertimbangannya? Itu bukan meloloskan ya Mas ya, tapi kami memberikan waktu kepada 5 partai politik calon peserta pemilu untuk memperbaiki persyaratannya, untuk memenuhi persyaratan verifikasi administrasi. Kami berikan waktu 1 kali 24 jam karena memang pertama yang kami bahas dalam putusan bahwa tidak diberikannya kesempatan sosialisasi mengenai pemberian waktu perpanjangan 1 kali 24 jam oleh KPU. Jadi sosialisasi itu kan bentuknya bisa diskusi, pemberian juga seminar dan lain. Itu tidak dilakukan karena langsung saja 1 kali 24 jam dengan memberikan surat keputusannya tanpa kemudian diberitakan secara masif kepada partai politik yang tidak lolos tersebut. Nah, inilah salah satu pertimbangan. Jadi kenapa Bawaslu memberikan waktu kepada 5 partai politik tersebut untuk memperbaiki persyaratan. Akhirnya mereka bisa memenuhi persyaratan apa enggak, Pak? Belum. Ini masih dalam proses. Jadi 1 kali 24 jam itu disertai juga pemberitahuan 1 kali 24 jam sebelumnya dan 3 hari maksimal 3 hari semenjak putusan Bawaslu dikeluarkan, dibacakan. Jadi waktunya Selasa atau Rabu ini masih di proses ini di KPU. Kemudian yang juga jadi wacana adalah pencalonan presiden yang dari personal pejabat pemerintah, terutama yang mereka menjadi menteri. Kemudian banyak usulan supaya Bawaslu mengawasi atau memeriksa. Nah, pertanyaannya apakah itu mungkin? Kalau mungkin bisa. Kenapa? Karena putusan MK kan harus jadi tidak harus mundur, tapi bisa cuti putusan MK tersebut. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak mundur, berarti kan dalam jabatannya masih ada. Nah, dari situlah harus diawasi bagaimana pola perjalanan dinasnya sepertinya. Kemudian juga pola-pola pemberian bantuan kepada warga masyarakat, apakah digunakan dalam tanda kutip untuk pencalonan atau memang digunakan untuk untuk program yang setelah dirancang oleh kementerian yang bersangkutan. Apakah itu tidak setelah resmi nanti menjadi calon? Kalau seperti ini kan mereka sebenarnya secara formal belum jadi apa-apa gitu. Oh iya, pasti setelah menjadi calon, Mas. Masa kita awasi sekarang kan agak sulit. Makanya itu ya. Jadi keinginan masyarakat itu nggak masuk akal itu kira-kira ya. Iya, karena aturannya kan belum bisa menyasar, karena belum ada calon sampai sekarang. Iya. Jadi belum ada calon official yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi cipta belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira sadar bertugas mulia berbakti dalam karya. Pak Rahmat ini kan pengalaman menghadapi pemilu 2019 ya, yang sebegitu keras ya, persaingannya. Nah, apakah dengan itu sudah bisa memetakan apa-apa yang harus diantisipasi nanti 2024? Yang harus diantisipasi adalah persiapan kita sebagai penyelenggara. Kita harus bisa menjaga seluruh proses itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah persiapan dalam menghadapi berbagai isu-isu yang membuat polarisasi negara ini.
2019 itu penuh dengan black campaign, Ya. hoax dan berita bohong. Kita melihat banyak sekali ya black campaign yang terjadi pada saat pemilu tahun 2019. Oleh sebab itu kami kerjasama dengan Kominfo ke depan untuk melakukan take down terhadap berita-berita black campaign hoax di media sosial. Kita dulu beranggapan tahun 98, 2004 media sosial ini sebagai bentuk transparansi. Ya. Tapi sekarang kita menerima akibatnya, salah satunya berita yang tidak terkontrol. Berita-berita yang kemudian dibuat dan di-share dan dipublish oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi. Tapi kemudian masalahnya begini, kalau kerjasanya dengan Kominfo, bagaimana kalau Kominfo sendiri juga berpihak? Pada titik ini saya yakin ini, saya belajar kalau kita beranggapan Kominfo sebagai sebuah negara berpihak, maka ya ke depan akan hancur negara ini, Mas, karena semua berpihak dan lain-lain. Kami masih dalam hukum ya yang saya pelajari. Sistem hukum kita ini menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ada beberapa ciri khasnya, dan salah satu yang paling terpenting adalah trust to government, percaya kepada pemerintah, lembaga negara khususnya, percaya terhadap negara. Jadi kita harapkan Kominfo tidak berpihak. Kalaupun berpihak, pasti ada laporan dari masyarakat yang bisa kita tindak lanjuti. Kami misalnya pernah pada tahun 2019 yang lalu memberikan teguran kepada Menteri Desa Tertinggal pada saat itu karena ikut berkampanye tanpa izin. Itu kami berikan sanksi administratif pada saat itu kepada yang bersangkutan. Dan kami juga tidak akan segan-segan jika kemudian Menkominfo ikut dalam hal-hal seperti ini dan melanggar aturan. Jadi kalaupun menterinya ikut kampanye, saya harapkan ASN-nya tidak boleh ikut kampanye, Mas. Jadi kan birokrat ini sebenarnya tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Dalam tidak boleh mengungkapkan pilihan politiknya. Dia hanya boleh mengungkapkan pilihan politiknya di bilik suara. Ini kan aturan bagi ASN, bagi rektor UI, bagi pembantu dekan dan lain-lain. Bagi dekan itu tidak boleh mengungkapkan mempublish apa pilihannya karena dia melanggar prinsip netralitas ASN. budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Pak Rahmat, mungkin agak berbeda ya dengan Bawaslu sebelum 2019 kalau nggak salah. Di dalam mengelola panwas-panwas di daerah, termasuk dalam menyeleksi. Kalau tidak salah ini kan sekarang langsung peranan pusat yang menentukan. Nah itu apa perbedaannya dengan dulu? Perbedaannya dengan hampir sama sepertinya, Mas, karena awalnya memang mau diambil oleh pusat, tapi kemudian kami merevisi pedoman, jadi servernya itu diletakkan di provinsi. Ada namanya CAT ya, Mas ya. Untuk panwasan CAT dengan provinsi, dan kemudian wawancaranya tetap di kabupaten kota. Wawancara dan itu 60-40 pada saat itu, pada saat kalau tidak salah ya 60-40. Sehingga kemudian yang kita wawancari bukan hanya yang
terbaik semua, tapi ya ada yang pernah menjadi penyelenggara, itu menjadi satu keunggulan tersendiri. Hmm. Sehingga eh, pada saat wawancara akan dikembalikan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi tidak ada lagi, dulu kan pernah diserahkan pada apa DPRD setempat gitu untuk Oh, nggak boleh, Mas. ya Kalau DPRD setempat itu malah berpihak. ya Betul. iya. Tapi kan Bawaslu di pusat juga produknya DPR. Nah, kalau produknya DPR, misalnya Ya. fit and proper Hakim Agung juga di DPR, di Komisi 3. Ya, maka itu. Fit and proper KPK juga di Komisi 3. Ya, Jadi ini sebenarnya ya suatu imbas dari check and balances, ya, check and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi pejabat-pejabat publik itu dipilihnya salah satu melalui metode mekanisme tim sel oleh presiden sebagai pemerintah, dan kemudian dilakukan fit and proper oleh DPR sebagai pengawas negara ini. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi di ampera. Nah, terakhir Pak Rahmat, Bapak tadi menyatakan mencintai UI, mencintai Fakultas Hukum UI. Mungkin ada saran ya setelah keluar dari UI sudah merintis karir, apa yang ingin disarankan baik kepada institusi maupun kepada mahasiswa yang sedang belajar? Kita mungkin lupa membangun sebuah jaringan yang penuh dengan rasa kekeluargaan, Mas. UI itu sangat profesional dalam nanti ke depannya dalam membangun jaringan. Sehingga pada titik ini saya boleh iri kepada universitas lain yang alumni penuh dengan guyub dan lain-lain. Mungkin ada juga di fakultas lain yang guyub di angkatan-angkatan tertentu, mungkin juga guyub ada. Tapi secara keseluruhan general, kita ini kadang-kadang saling bersaing di antara kita sendiri. Nah, jadi mungkin di awal itu sebagai bukan chauvinis UI ya, tapi kita harus membangun rasa kekeluargaan di antara mahasiswa. Ke depan tentu Iluni itu harus lebih melakukan diskusi-diskusi dan juga diskusi informal kepada teman-teman alumni yang sudah ada di pemerintahan, sudah ada di profesional, bangkit dan lain-lain, untuk membangun sebuah jaringan yang kita saling membantu di antara alumni yang jika bagus tentu kita akan dorong bersama-sama. Ini terlihat dari calon presiden itu hanya satu, hanya Mbak Puan Maharani. Yang lain dari Gajah Mada kan, Mas? Iya, oke. Iya, jadi dari situ saja kelihatan jadi jaringan kita. Terus kemudian jangan terpisah dengan Depok sebagai penyangga Universitas Indonesia. Kehidupan warga Depok, kehidupan warga di Jakarta itu harus menjadi perhatian UI ke depan. UI harus bisa menangkap kegelisahan masyarakat di sekelilingnya, apalagi mahasiswanya. Saya kira menghidupkan kembali KKN atau KKN di lingkungan universitas itu bisa dilakukan oleh UI kembali untuk UI menyerap kegelisahan yang ada masyarakat dan problematika di masyarakat. Jangan sampai saya masih ingat itu
sajak yang dibacakan oleh W.S. Rendra di kampus UI, Ya, bahwa jangan sampai ilmu yang didapatkan di universitas itu terpisah dari realita masyarakat. iya. Oke. Itulah yang kemungkinan terjadi di kita, Ya, yang saya kira itu bentuk kritik terhadap universitas dan juga bagaimana hubungan kampus dan mahasiswa dengan masyarakat di sekelilingnya. oke. Terima kasih sekali Pak Rahmat Iya, Bagja, Mas. SHLM, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Banyak sekali yang sudah Sama-sama. disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi yang lebih muda. Terima kasih, sukses. Terima kasih Mas Ya, Adono, sukses selalu. Turun. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Disnatalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif. Kisah sukses para pembelajar, dari bankir, politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Ya,